Yang juga jadi sorotan dari Istana, pemerintah siap menyelenggarakan ibadah haji 2022 sesuai dengan ketentuan dari pemerintah Arab Saudi. Salah satu syarat pemerintah Arab Saudi adalah batas usia calon jemaah haji di bawah 65 tahun. Hal ini ditegaskan setelah Presiden Joko Widodo menggelar rapat terbatas persiapan penyelenggaraan ibadah haji di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat. Calon jemaah haji akan mendapat pelayanan dari berangkat hingga pulang. Syarat protokol kesehatan yang harus dipenuhi adalah minimal sudah 2 kali vaksin COVID-19. Calon jemaah haji di daerah tengah melengkapi persyaratan untuk ke Tanah Suci. Di Pontianak, Kalimantan Barat, calon jemaah haji mendatangi kantor Kementerian Agama melengkapi berbagai berkas dan melaporkan diri ke Pusat Layanan Haji dan Umroh Terpadu. Ada lebih dari 270 calon jemaah dari kota Pontianak yang akan berangkat haji tahun ini. Soal penyelenggaraan ibadah haji akan dilaporkan jurnalis Kompas TV Cindy Permadi. Ada syarat ketat yang harus dipenuhi, misalnya batasan usia. Cindy, apa latar belakangnya? Ya tentu ini adalah karena masih berada di tengah pandemi dan juga faktor kesehatan ini masih jadi pertimbangan atau faktor yang betul-betul dilihat juga oleh pemerintah. Nah, selain dengan adanya syarat calon jemaah haji harus berada di atau berusia di bawah 65 tahun, syarat lainnya juga yang perlu diperhatikan oleh calon jemaah haji adalah sudah memiliki dosis vaksin lengkap atau setidaknya sudah divaksinasi 2 kali dan juga menyertakan hasil tes negatif PCR dalam kurun waktu 3 kali 24 jam. Nah, terkait juga dengan adanya syarat calon jemaah haji berusia di bawah 65 tahun, pemerintah memang bersama dengan DPR RI berencana untuk memprioritaskan lansia pada keberangkatan haji pada tahun depan atau pada tahun 2023. Nah, Friska, memang untuk keberangkatan haji pada tahun ini akan menjadi berbeda karena ini adalah keberangkatan haji pertama selama pandemi, 2 tahun kemarin tidak diberangkatkan, sehingga harus betul-betul dicermati tidak hanya oleh calon jemaah haji tapi juga oleh pemerintah soal persiapannya. Dari Menteri Agama tadi usai ratas menyatakan kesiapannya menyelenggarakan haji tahun 2022 baik itu dari keberangkatan maupun juga nanti kepulangannya. Kita tahu pada tahun ini untuk pemerintah Arab Saudi memberikan kuota 1 juta jemaah untuk penyelenggaraan haji pada tahun ini, 85%-nya dialokasikan untuk jemaah asing, dan yang paling banyak mendapatkan kuota haji pada tahun ini adalah Indonesia, yaitu sebanyak 100.051 jamaah yang terdiri dari sekitar 92.000 untuk jamaah reguler dan 7.000 lebih untuk jamaah khusus. Dan kloter pertama rencananya akan diberangkatkan pada 4 Juni 2022. Kemudian juga akan ada layanan fast track yang disiapkan oleh pemerintah Arab Saudi untuk sekitar 31% jamaah Indonesia yang sudah memiliki syarat vaksinasi dosis ketiga atau dosis booster. Fast track ini nantinya akan mempermudah calon jamaah haji dalam proses pemeriksaan pemberkasan karena dilakukan di bandara keberangkatan. Jadi nanti ketika tiba di Madinah atau di Jeddah bisa langsung istirahat ke hotel, tidak perlu melakukan pemeriksaan atau proses pemeriksaan di keimigrasian sana. Lebih lengkap kita dengarkan dulu Friska dan juga saudara pernyataan dari Menteri Agama berikut ini. Minimal sudah vaksin lengkap, 2 kali vaksin. Minimal itu, dan ini harus dipenuhi oleh jamaah haji kalau pengen berangkat ke Tanah Suci. Dan ini kita sudah usahakan terus, ikhtiarkan agar seluruh jamaah haji, calon jamaah haji yang berangkat ke Saudi nanti sudah tervaksin selama sebanyak 2 atau vaksin lengkap. Kemudian pembatasan usia, pemerintah Saudi juga memberikan batasan usia di bawah 65 tahun, dan ini kami, pemerintah sudah tegas akan menjalankan ini, karena kalau tidak, kalau lebih dari 65 tahun sistem mereka akan menolak. Tadi juga yang disinggung adalah terkait dengan biaya perjalanan ibadah haji atau BPIH yang tidak sama dengan biaya penyelenggaraan ibadah haji atau BPIH. Untuk BPIH sekitar 39,9 juta rupiah itu yang dibayarkan oleh calon jemaah untuk keperluan akomodasi dan lain-lain. Sementara kalau BPIH sekitar 81,7 juta rupiah yang terdiri dari BP, kemudian biaya protokol kesehatan dan juga biaya lain yang totalnya adalah 81,7 juta rupiah, Friska. Di Permadi, langsung dari Istana Kepresidenan Jakarta melaporkan pemerintah siap untuk berangkatan jemaah haji dari mulai keberangkatan hingga kepulangan. Terima kasih Cindy Permadi laporan Anda.